Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Alvin Yanuar Rahman MOR selaku dosen pengampu pada mata kuliah Perkembangan Kepribadian Guru. Dan yang saya banggakan yaitu teman-teman semuanya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan pada hari ini. Tidak lupa sholawat serta salam semoga tercurah limpah kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya sampai pada akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan materi tentang sikap etos kerja dan tanggung jawab. Sebelum memasuki materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Fujiwidi Jannatun Hasanah dengan NIM 120209037 sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi kali ini dan sebagai pemateri 1. Lalu ada Intan Nasiroh dengan NIM 12020900044 sebagai pemateri 2, Anizia Almeida dengan NIM 12020900047 sebagai pemateri 3, Muhammad Taufik Hidayatullah dengan NIM 12020900056 sebagai pemateri 4, dan terakhir Muhammad Zidni Irfan dengan NIM 12020900057 sebagai pemateri 5. Untuk mempersingkat waktu, langsung aja yuk kita simak video presentasi berikut ini. Pengertian etos kerja. Kata etos ini berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti ciri sifat atau kebiasaan atau adat istiadat atau juga kecenderungan moral atau pandangan hidup yang dimiliki oleh seseorang, suatu golongan, ataupun suatu bangsa. Dari kata etos ini dikenal pula kata etika yang hampir mendekati pada pengertian akhlak atau nilai-nilai yang berkaitan dengan baik buruknya moral, sehingga dalam etos tersebut terkandung gairah atau semangat yang amat kuat untuk mengerjakan sesuatu secara optimal atau lebih baik, bahkan berupaya untuk mencapai kualitas kerja yang sesempurna mungkin. Karena etika berkaitan dengan nilai kejiwaan seseorang, maka hendaknya setiap pribadi harus mengisinya dengan kebiasaan-kebiasaan yang positif dan ada semacam kerinduan untuk menunjukkan kepribadiannya dalam bentuk hasil kerja serta sifat dan perilaku yang menuju atau mengarah kepada hasil yang lebih sempurna. Dengan demikian, etos adalah ciri atau sifat-sifat kebiasaan atau adat istiadat ataupun kecenderungan moral, norma, serta cara seseorang ataupun suatu golongan atau bahkan suatu bangsa dalam memandang, menghayati, meyakini, dan melaksanakan sesuatu. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Intan. Kepada Saudari Intan saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab. Bertanggung jawab artinya menjalankan kewajiban atau tugas sebagaimana mestinya dan dengan sebaik-baiknya. Guru sebagai profesi pendidik dituntut mempunyai sikap tanggung jawab yang tinggi. Adanya rasa tanggung jawab menunjukkan bahwa seseorang menjalankan suatu tugas atau kewajiban secara profesional. Di dalam dunia pendidikan, rasa tanggung jawab yang tinggi disebut akuntabilitas. Akuntabilitas sendiri dipandang sebagai alat kontrol dalam pekerjaan pendidikan pada umumnya dan dalam perencanaan pendidikan khususnya. Di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu guru menunjukkan sikap etos kerja yang tinggi. Mengapa guru harus menunjukkan sikap etos kerja yang tinggi? Karena agama Islam mempunyai pandangan positif terhadap etos kerja. Dalam agama dilakukan bahwa kerja bukan semata-mata untuk kerja. Kerja tidak murni perkara memenuhi hajat hidup saja, hanya perilaku duniawi atau sekedar mengejar gengsi dan gaji kesadaran kerja. Maka kita sebagai calon guru atau tenaga pendidik tidak ada alasan untuk bermalas-malasan
dan tidak meningkatkan etos kerja yang tinggi. Karena sebagai pendidik, kita harus memberi contoh kepada para siswa tentang etos kerja yang tinggi. Sebagai pendidik yang memiliki etos kerja yang tinggi, guru itu harus menjalani tugas profesinya dengan penuh kedisiplinan seperti datang tepat waktu, serta melaksanakan tugas dengan penuh semangat dan tanggung jawab. Selanjutnya saya akan menjelaskan faktor-faktor terbentuknya etos kerja. Yang pertama, agama. Menurut Rosmiani, 1996, etos kerja berkaitan dengan sikap mental, tekad, disiplin, dan semangat kerja. Sikap ini dibentuk oleh sistem orientasi nilai-nilai budaya yang sebagian bersumber dari agama atau sistem kepercayaan, paham teologi tradisional. Yang kedua, budaya. Kualitas etos kerja ini ditentukan oleh sistem orientasi nilai budaya masyarakat yang bersangkutan. Masyarakat yang mempunyai sistem budaya maju akan memiliki etos kerja yang tinggi, dan sebaliknya. Masyarakat yang memiliki sistem nilai budaya yang konservatif akan memiliki etos kerja yang rendah, bahkan bisa sama sekali tidak mempunyai etos kerja. Yang ketiga, sosial politik. Suwarno DKK 1995 menemukan bahwa tinggi rendahnya etos kerja suatu masyarakat dipengaruhi oleh ada atau tidaknya struktur politik yang mendorong masyarakat untuk bekerja keras dan dapat menikmati hasil kerja keras mereka. Etos kerja dimulai dengan kesadaran akan pentingnya arti tanggung jawab kepada masa depan bangsa dan negara. Yang keempat, kondisi lingkungan atau geografis. Etos kerja dapat muncul karena faktor kondisi geografis. Lingkungan alam yang mendukung akan mempengaruhi manusia dalam melakukan usaha untuk dapat mengelola dan mengambil manfaat, dan bahkan dapat mengundang pendatang untuk turut mencari kehidupan di lingkungan tersebut. Yang kelima, pendidikan. Etos kerja tidak dapat dipisahkan dengan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan SDM akan membuat seseorang mempunyai etos kerja keras. Meningkatnya kualitas penduduk dapat terlaksana apabila pendidikan yang bermutu disertai dengan peningkatan dan perluasan pendidikan, keahlian dan keterampilan, sehingga semakin meningkat pula aktivitas dan produktivitas masyarakat sebagai pelaku ekonomi. Yang keenam, struktur ekonomi. Menurut Suwarno, Raharjo, Subagyo, dan Utomo tahun 1995 dikatakan bahwa tinggi rendahnya etos kerja suatu masyarakat dipengaruhi oleh adanya struktur ekonomi yang mampu memberikan insentif bagi anggota masyarakat untuk bekerja keras dan menikmati hasil kerja keras mereka. Yang ketujuh, motivasi intrinsik individu. Anoraga 1992 mengatakan bahwa individu yang akan memiliki etos kerja yang tinggi adalah individu yang bermotivasi tinggi. Etos kerja merupakan suatu pandangan dan sikap yang tentunya didasari oleh nilai-nilai yang diyakini seseorang. Keyakinan inilah yang menjadi suatu motivasi kerja. Mungkin cukup sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan membaca dan menjelaskan materi tentang guru menunjukkan tanggung jawab yang tinggi. Mengapa guru harus menunjukkan tanggung jawab yang tinggi? Guru harus menunjukkan tanggung jawab yang tinggi itu karena seseorang itu dapat disebut sebagai guru yang profesional itu apabila ia mampu bertanggung jawab membuat pilihan atau keputusan atas dasar nilai-nilai dan norma-norma tertentu, baik yang bersumber dari dalam dirinya maupun yang bersumber dari lingkungan sosialnya. Itu menurut pendapat Hamalik. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa manusia yang bertanggung jawab itu adalah apabila ia yang mampu bertindak atas dasar keputusan moralnya sendiri. Setiap guru profesional harus atau wajib memenuhi persyaratan sebagai manusia yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan dan dalam waktu yang sama. Guru sebagai pendidik harus bertanggung jawab mewariskan nilai-nilai dan norma-norma kepada generasi muda, sehingga terjadi proses pelestarian dan penerusan nilai. Bahkan melalui proses pendidikan diusahakan terciptanya nilai-nilai baru.
Guru yang mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi akan merasa bertanggung jawab atas materi pembelajaran yang disampaikannya kepada siswa sesuai dengan kurikulum, mengajar tepat waktu, ataupun menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Tanggung jawab dan mencapai tujuan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Seorang guru harus bertanggung jawab atas hasil yang hendak dicapai dan dapat memuaskan semua pihak. Bukanlah suatu pekerjaan apabila tanggung jawab tidak diiringi dengan tercapainya suatu tujuan. Hasil bertanggung jawab di sini adalah sanggup dalam melakukan suatu pekerjaan dan tidak takut menghadapi resiko apapun. Mengapa guru harus bertanggung jawab itu? Jawabannya sudah sangat jelas, karena ia dituntut untuk mendidik anak-anak ataupun manusia yang seutuhnya, yakni insan yang berbudi luhur, berperilaku baik dan berprestasi. Tanggung jawab ini merupakan tolak ukur kesuksesan seorang guru dalam memberikan pelajaran. Keberhasilan guru itu di dalam kelas bukan sekedar tercapainya suatu tujuan belajar, tetapi keberhasilan guru juga ditentukan oleh sejauh mana ia mengembangkan kecakapan siswanya atau keberhasilan siswanya. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada teman-teman saya yang sudah menyampaikan materinya. Jadi kesimpulannya adalah etos kerja merupakan semangat seseorang dalam mengerjakan kinerja yang baik dan benar. Guru profesional hendaknya mampu melaksanakan tanggung jawab yang sesuai dengan aturan kepada peserta didik, orang tua, masyarakat, bangsa, negara, dan agamanya. Tanggung jawab guru di sini adalah mengajar dan membimbing peserta didik secara keseluruhan sehingga terbentuk kepribadian muslim yang berkualitas tinggi. Maka dari itu, kita sebagai calon guru masa depan harus mempunyai sikap etos kerja dan tanggung jawab yang tinggi demi terciptanya generasi masa depan yang lebih berkualitas. Nah, mungkin cukup sekian materi yang dapat disampaikan oleh kelompok 1. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.